Tahun 2020 merupakan tahun yang menguji ketahanan suatu negara bila ditinjau dari berbagai sektor, baik itu ekonomi, industri, manufaktur, jasa, pertanian, dan sebagainya. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Karena munculnya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Dampak COVID-19 di Indonesia mempengaruhi sektor-sektor tertentu. Ada yang mengalami peningkatan, bertahan, serta mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya apabila ditinjau dari sudut struktur PDB menurut lapangan usaha. Salah satu sektor yang bertahan dan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan pertama tahun 2019 adalah pertanian, di mana terjadi peningkatan PDB dari angka 12,65% menjadi 12,84% di triwulan pertama tahun 2020, yang tak lain merupakan awal munculnya COVID-19 di Indonesia. Namun, jika ditinjau lebih dalam lagi, keadaan pertanian di Indonesia cukup disayangkan bahwa petani sebagai tokoh utama yang menggerakkan pertanian di Indonesia belum menjadi prioritas di negara Indonesia yang agraris. Menurut Harsono, di tahun 2009, masalah pertanian di Indonesia disebabkan oleh pertanian yang lebih memfokuskan pada peningkatan produksi dan kurang memperhatikan kualitas hidup para petani. Indonesia merupakan negara yang sedang bertransformasi struktural. Menurut Bahrim di tahun 2010, hal ini ditandai oleh sebagian besar petani yang menggarap lahan sempit atau kurang dari 0,86 hektar. Petani yang menggarap lahan kurang dari 0,86 hektar juga dapat disebut sebagai petani gurem. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2018, jumlah petani gurem di Indonesia mencapai 16.257.430 petani. Agar menjadi negara yang bertransformasi secara struktural, bila ditinjau dari pendapatan per kapitanya, maka sumbangan relatif sektor pertanian haruslah semakin kecil. Namun, berdasarkan data struktur PDB menurut lapangan usaha di triwulan pertama tahun 2019 dan tahun 2020, sumbaksi terhadap PDB dari sektor pertaniannya justru semakin besar. Berdasarkan data share PDB tersebut dari tahun 2003 hingga 2014 oleh BPS tahun 2015 menunjukkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 34%. Namun, di saat yang sama, pangsa sektor pertanian terhadap PDB pada tahun 2014 hanya 12,1%. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sumbangan tenaga kerja dalam sektor pertanian semakin kecil. Bukan berarti peranan sektor pertanian menjadi mengecil. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim diduga kuat mengalami perubahan struktural yang tidak seimbang. Karena adanya transformasi yang tidak seimbang ini, dikhawatirkan terjadi proses pemiskinan dan eksploitasi sumber daya manusia pada sektor pertanian menurut Ediana tahun 2006. Fenomena ini pula yang sedang terjadi hingga ke daerah di mana nilai tukar pekerja di sektor pertanian sangatlah kecil dan hal ini tercermin dari pendapatan yang rendah, kesehatan yang relatif kurang baik, serta tingkat pendidikan rendah yang membuat para pekerja sektor primer seperti pertanian kesulitan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan menurut Al-Farabi tahun 2014. Di sisi lain, target pertumbuhan Indonesia dari segi ekonomi pada tahun 2020 adalah 6%. Namun karena munculnya pandemi COVID-19 di tahun 2020, maka berubah pula target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020, dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia disusunlah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah. Adapun tujuan dari RUU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia, sehingga merata di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah berjanji melalui RUU Cipta Kerja akan diberikan kemudahan serta fasilitas bagi para UMKM ataupun perkoperasian untuk meningkatkan ekosistem investasi yang ada di negara Indonesia. RUU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan usaha yang sebelumnya harus melewati birokrasi yang berlapis menjadi satu perizinan usaha dari pemerintah. Dapat dilihat pada pasal 100 di mana pemerintah tidak hanya mempermudah namun juga memfasilitasi proses usaha di sektor pertanian secara umum. Hal ini sejalan dengan transformasi struktural yang digalakkan oleh pemerintah sejak dahulu.
Transformasi struktural juga ditandai oleh pergeseran tenaga kerja serta investasi dari sektor primer, dalam hal ini adalah sektor pertanian, ke sektor sekunder, dan yang terakhir sektor tersier. Agar mencapai pertumbuhan ekonomi disertai transformasi struktural, perlu dilakukan peningkatan produktivitas pada setiap sektor. Pasal yang sangat berpengaruh terhadap keadaan pertanian Indonesia nantinya juga adalah pasal 66, di mana jika terjadi penyetaraan produk impor dengan produk dalam negeri sebagai sumber pangan nasional, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan antara produk pertanian dalam negeri dengan luar negeri. Kegiatan ekspor-impor yang terjadi di negara Indonesia berdasarkan pasal 66 RUU Cipta Kerja sejalan dengan FTA atau Free Trade Agreement yang telah dilakukan oleh pemerintah. Free Trade Agreement merupakan perjanjian perdagangan yang memungkinkan perdagangan barang atau jasa dari negara yang bersangkutan dapat melewati perbatasan tanpa hambatan tarif atau non-tarif. Perjanjian ini memberi manfaat dari segi biaya produksi pemasaran yang ditekan oleh negara terkait dan dapat meningkatkan daya saing industri negara tersebut. Yang diekspor oleh Indonesia ke luar negeri berdasarkan data Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian Indonesia antara lain seperti pala, pinang, lada, kemiri, dan lain-lain. Dan berdasarkan data Badan Karantina Pertanian dari tahun 2016 hingga 2018, ketidaksesuaian produk ekspor dari Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun. Adapun sebab produk yang tidak sesuai untuk diekspor dari Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018 antara lain karena tidak adanya HC atau Health Certificate, kemudian terdapatnya kandungan aflatoksin atau okratoksin, cemaran kimia seperti logam berat, bakteri, dan sebagainya. Adapun kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh Barantan atau Badan Karantina Pertanian serta Kementerian Pertanian untuk mendukung ekspor produk pertanian antara lain: yang pertama, memberlakukan online single submission di mana perizinan usaha untuk melakukan kegiatan ekspor dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Selanjutnya ada e-sertifikat sebagai jaminan dari produk pada negara tujuan ekspor. Kemudian terdapat inline inspection di mana eksportir dilatih serta disertifikasi agar dapat mempersiapkan komoditas yang layak untuk diekspor. Selanjutnya terdapat program agrogemilang atau Ayo Galakan Ekspor generasi milenial bangsa untuk menarik daya minat generasi milenial dalam berusaha dan melakukan kegiatan ekspor yang berkualitas. Penggalakan IMAS atau Indonesian Map of Agricultural Commodities Export untuk melihat jenis komoditas yang diekspor, daerah asal, dan negara tujuan. Setelah membahas kebijakan serta sistem pemerintahan dan perekonomian yang berlangsung di Indonesia, maka sekarang kita akan membandingkan kebijakan pertanian yang berlaku di negara asing. Adapun kebijakan yang telah diberlakukan oleh Indonesia serupa dengan yang diberlakukan oleh negara asing ini, yakni negara Jepang. Dari segi historikalnya, proses pembangunan ekonomi di Jepang bermula pada periode Meiji, yakni pada tahun 1868 hingga 1885. Jepang pada saat itu mulai menganut sistem ekonomi pasar terbuka dan industrialisasi, serta mengadopsi kapitalisme. Jepang melakukan pembaharuan di bidang sosial politik, ekonomi, serta agrokompleks. Karena adanya transformasi struktural di negara Jepang, maka produktivitas pertanian dari negara tersebut menjadi lebih rendah. Alhasil, perekonomian Jepang yang menjadi sangat efisien dan dapat bersaing di bidang industri. Kemudian pembangunan ekonomi di Jepang dari segi struktural berlangsung tanpa ada intervensi atau kekuatan asing seperti penjajah, sehingga keputusan yang diambil pemerintahnya sesuai dengan kondisi serta situasi masyarakatnya. Indonesia sendiri tidak memiliki kebebasan seperti Jepang untuk melakukan pembangunan perekonomiannya tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal, sehingga menyebabkan dinamika pembangunan Indonesia terganggu. Bila ditinjau dari segi sumber daya manusia, RUU Cipta Kerja memiliki dampak pada waktu kerja dan lembur yang lebih panjang bagi para pekerjanya. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 32 tahun 2003, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari, serta 14 dalam satu minggu. Selanjutnya, regulasi untuk bekerjanya tenaga kerja asing di Indonesia menjadi lebih mudah, di mana pemerintah menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing sebagai contoh,
Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menghapuskan kewajiban izin tertulis bagi pengusaha yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing yang tertuang dalam pasal 81.4 RUU Cipta Kerja. Dampak RUU Cipta Kerja lainnya terhadap SDM Indonesia adalah terdapatnya batasan maksimum karyawan kontrak selama 3 tahun dihapuskan, di mana pemerintah mengubah dan menghapus sejumlah pasal yang terkait ketentuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT melalui RUU Cipta Kerja. Salah satu poin yang menuai kontroversi adalah pemerintah menghilangkan batasan maksimal karyawan kontrak selama 3 tahun dalam RUU Cipta Kerja. Sebelumnya pada pasal 59.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan jika PKWT hanya dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Dan yang terakhir adalah penghapusan upah minimum berdasarkan provinsi atau kabupaten yang tertera dalam pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagai gantinya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan jika gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu yang tertera dalam pasal selipan 88C RUU Cipta Kerja. Dapat disimpulkan, sektor-sektor yang terdampak secara positif dari RUU Cipta Kerja ini adalah konstruksi, perumahan, serta UMKM. Untuk itu, ada baiknya masyarakat mulai sekarang belajar untuk memanfaatkan situasi serta fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah melalui RUU Cipta Kerja ini. Dari segi pertanian, transformasi struktural yang berlangsung melalui RUU Cipta Kerja ini mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi selama proses implementasinya seimbang dari segi tenaga kerja sektor primer hingga ke sektor sekunder dan yang terakhir adalah sektor tersier. DPR sebagai wakil rakyat juga perlu melakukan fungsi pengawasan dari proses implementasi RUU Cipta Kerja ini, agar tujuan awal dari dibentuknya RUU Cipta Kerja ini dapat tercapai, yakni menciptakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki ekosistem investasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia.